Assalamualaikum, hai semuanya. Sebelum kita mulai video ini, ada baiknya kita perkenalan dulu sebagai host sama co-host. Nama aku Naura dari kelas 12. Aku Amel dari kelas 10. Yes, nah kita di sini mau ngapain sih Mel? Kita mau interview seputar OSIS. Yes, interview seputar OSIS. Apa sih ini video untuk pemilihan ketua OSIS baru SMA Darussalam. Nah daripada nunggu lama-lama, kita langsung aja kali ya Segmen yang segmen pertama. Tamu pertama kita yaitu ketua OSIS kita Radha Talihanda dan pembina OSIS kita Pak Reza Dino Mahardika SPD. Ya, jadi di sini udah ada tamu pertama kita, Pak Reza sama Kak Arya. Bisa dikenalin dulu nggak nih masing-masing? Oke, saya dulu mungkin ya Pak ya. Mungkin sebelumnya, halo semuanya, perkenalkan nama saya Arya Dutta Lihanda. Saya Ketua OSIS SMA Darussalam tahun jabatan 2022. Dan saya udah menjabat 1 tahun, mungkin bisa dihitung lebih karena dulu kepotong masa jabatannya Kak siapa ya? Saya lupa, Kak Zaidan ya benar. Kalau saya perkenalkan nama saya harusnya Bapak ya. Lupa ya. Ulang. Oke, nama Bapak Reza Dino Mahardika. Bapak diamanahkan menjadi pembina OSIS pada tahun ajaran ini, sekaligus juga sebagai guru di biologi, khususnya biologi SBK dan PKW. Mau tanya-tanya nih Pak, langsung aja ke pertanyaan pertama untuk Pak Reza. Apa nih yang bikin beda untuk pemilihan ketua OSIS sekarang dan yang kemarin? Oke, wah ini pertanyaan bagus nih. Untuk pemilihan ketua OSIS tahun ini sangat menarik karena pemilihan ketua OSIS tahun ini tuh bersamaan dengan latihan dasar kepemimpinan siswa yang nantinya diadakan langsung di daerah Puncak, Bogor. Nah, kalau tahun lalu pemilihannya itu secara blended, jadi para calon ketua OSIS hadir ke sekolah untuk nantinya menjelaskan visi misi yang ditayangkan melalui Zoom, dan peserta didik lain memilih voting melalui website. Nah, kalau sekarang acaranya bersamaan dengan latihan dasar kepemimpinan siswa. Nah, nanti mulai dari guru, terus para peserta didik atau siswa-siswa ini tahu nih gimana sih visi misinya secara langsung dijelaskan oleh para calon ketua OSIS. Nah, jadi akan lebih seru tahun ini. Oke, baik, itu tanggapan yang udah kita dengar dari Pak Reza. Selanjutnya menurut Kak Arya bagaimana? Oke. Kalau dari saya pribadi ya, mungkin perbedaan dari tahun lalu sama tahun ini, kalau misalnya di tahun lalu itu pemilihan secara sendiri-sendiri, jadi nggak ada pasangan calon. Kalau untuk tahun ini tuh bakal ada pasangan calon, tapi walaupun hanya ada 2, seperti pemilihan presiden kita ya, ada 2 juga. Ada pasangan calon 1 dan pasangan calon 2. Pasangan calon 1 nanti mungkin bisa kenalan langsung di sini nanti. Terus pasangan calon 2 juga nanti dua-duanya seorang wanita yang mungkin insya Allah nanti besarnya menjadi seseorang yang hebat. Amin. Pasangan calon 1 juga mungkin akan jadi lebih hebat juga. Amin. Nah kita lanjut nih, ada pertanyaan buat Kak Arya. Ada nggak sih Kak visi misi yang Kakak buat waktu pencalonan sebagai ketua OSIS nih, tapi belum tercapai, belum dilakuin gitu? Ada nggak? Wah, sulit juga nih. Kalau untuk program mungkin kita bisa langsung tahu ya apa yang belum terlaksana, terus apa yang belum kita bisa kerjain. Bukan belum terlaksana aja, tapi belum bisa dan belum terdukung gitu untuk pelaksanaannya. Tapi kalau untuk visi misi kan itu janji manis kita di awal. Karena kalau misalnya kita nggak punya janji manis ini, nggak punya ini nih bekal kita nggak bakal kepilih gitu kan. Nah, untuk visi misi saya sendiri yang belum terpilih itu, untuk visi kayaknya alhamdulillah saya bisa katakan 80% terpenuhi lah ya. Kalau untuk misi, ada 1 misi saya yang belum terlaksanakan, itu yang penghijauan sekolah. Saya ingat banget itu. Dan menurut saya ini berat banget karena tanggung jawab ya. Karena ketika adanya misi yang belum tercapai itu pasti kepikiran. Jujur saya kepikiran terus. Bahkan sampai sekarang. Kepikiran kayak ini misi ini gimana ya, belum terjalan gitu. Udah sih, itu aja. Oke, untuk Pak Reza, bagaimana pendapat Bapak tentang OSIS selama ini? Apakah ada keputusan OSIS yang Bapak tidak senangi atau apa hingga saat ini? Oke, untuk OSIS tahun ini ya, alhamdulillah OSIS tahun ini tuh luar biasa banget.
Kenapa luar biasa banget? Karena nggak cuman OSIS-nya aja yang digerakin, tetapi juga seluruh siswanya. Saya lihat sepanjang kepanitiaan, sepanjang acara itu semua siswanya ikut saling membantu, ikut melancarkan kegiatan. Karena tugas OSIS bukan hanya menjalankan program kerja, tetapi ikut menghidupkan peran setiap siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran ini. Nah, seperti itu. Jadi udah lumayan bagus dari Arya dan juga teman-teman OSIS tahun ini. Pertanyaan terakhir nih buat Pak Reza, ada nggak Pak pesan-pesan atau harapan yang ingin Bapak sampaikan kepada calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS SMA Darul Salam tahun ini? Oke, untuk pesan kepada calon ketua OSIS tahun ini, supaya jika nanti kepilih, jangan lupa visi misinya. Nah, itu dipegang terus. Karena jika teman-teman lupa atau sengaja melupakan visi misinya, teman-teman nanti akan bingung untuk menjalankan organisasi ini ke depannya seperti apa. Karena visi misi itu tujuan teman-teman. Kalau bergerak tanpa tujuan, pasti teman-teman akan bingung. Lalu untuk calon ketua OSIS yang nantinya tidak terpilih, bantu calon ketua OSIS yang terpilih ini. Jangan lupakan visi misi teman-teman. Nah, dukung juga visi misi ketua OSIS yang terpilih walaupun kalian nggak terpilih. Karena terpilih atau enggaknya itu urusannya nanti gampang. Yang penting teman-teman itu berusaha saling bekerja sama supaya SMA Darul Salam ini terus maju. Itu aja. Pesan-pesan sama kesan kan salah. Iya, ada pesan-pesan. Cukup satu. Saya dulu pernah nonton Pak Ganjar ya. Pak Ganjar Pranowo itu ada seorang siswa SMA bilang ke Pak Ganjar, "Bapak, saya mau jadi seperti Bapak." Terus Pak Ganjar bilang, "Jangan, kamu jangan jadi seperti saya. Kamu harus jadi lebih dari saya." Gitu. Karena apa? Kalau misalnya kamu jadi saya, ya kepemimpinannya kayak gitu aja. Jadi harus lebih dari saya. Kayak misal saya melakukan mengaktifkan Instagram OSIS gitu. Nah, untuk tahun depan mungkin atau tahun ini bisa lebih aktif lagi, bahkan untuk posternya di setiap hari itu ada gitu kan. Jadi akan ada suasana hidup setiap hari di media sosial OSIS gitu. Itu contohnya ya. Baik, terima kasih untuk Kak Arya dan Pak Reza. Mari kita lanjutkan acara ini ke segmen kedua. Nah Mel, ini kita udah di segmen kedua nih, udah ada tamu-tamu kece kita dari paslon 1 sama paslon 2. Boleh dong kakak-kakak kenalin dirinya dulu dari kakak Salma dulu. Oke. Halo semuanya, nama saya Salma Jeddah Putri Arini. Saya di sini mencalonkan diri sebagai wakil ketua OSIS dari paslon 1. Halo semuanya, nama saya Rufaida Al-Mutaza. Saya di sini mencalonkan sebagai calon ketua OSIS. Saya Mahira Yasmin dari kelas 11. Saya di sini mencalonkan diri sebagai wakil ketua OSIS Iya. paslon 2. Ya, dan ya saya kayak cowok sendiri sini. Cuman ya saya adalah ketua OSIS dari paslon 2. Siapa namanya? Oh iya namanya Samanta Zaki. Siapa Mas? Ya, mohon maaf namanya Samanta Zaki dari calon ketua OSIS paslon kedua. Oke. Ya kita langsung masuk aja ya ke pertanyaan-pertanyaan. Siap gak nih ditanya-tanya nih? Enggak. Siap gak siap harus siap ya. Iya. Nih, jadi aku mau nanya nih. Pertama kalian jelasin dulu visi misi kalian sama proker kalian. Boleh dong dijelasin. Dari paslon 1 dulu. Maaf salah. Paslon 1. Paslon Ya, visi misinya sama prokernya paslon 1. Visi misi Oh iya. visi misi kita itu mewujudkan OSIS siswa SMA Darul Salam sebagai organisasi yang memiliki keunggulan dan rasa solidaritas yang tinggi. Solidaritas. Iya. Kita solidaritas kan? Kurang Juga kenal kita. Lanjut. Misinya sebagai sarana dan wadah siswa SMA Darul Salam untuk mengasah potensi dan mengasah diri untuk lebih kreatif dalam kegiatan program OSIS. Nah,
Kalau prokernya gimana nih Kak, proker? Proker kita ada 2 ya? Enggak. Kok enggak? Ada 2. Iya, kan ada dai ya, maksudnya ada 3. Bukan ini. Iya, 2. Iya, Ya boleh disebutin. Iya, ada jangka panjang sama Jangka pendek. pendek ya. Oke, kira-kira untuk jangka panjang apa? Jangka panjang. Mengadakan sosialisasi tentang budi pekerti untuk membentuk karakter siswa di SMA Darussalam. Untuk jangka pendeknya itu meningkatkan dan mewujudkan kegiatan ekstrakurikuler yang diinginkan oleh para siswa SMA Darussalam, lalu membuat jadwal bakti sosial ke tempat-tempat seperti panti asuhan, bukan rumah jompo, rumah singgah, terus itu maaf ya. Gak apa-apa, aku tungguin kok. Iya gak apa-apa. Itu sebagai Bentuk sebagai kepedulian. bentuk kepedulian. Sebagai bentuk kepedulian Kita atas sesama. Masya Allah, mulia sekali ya. Iya. Masya Allah. Nah, untuk paslon kedua, coba dong jelasin visi misi sama prokernya kayak tadi. Ya. Ya, jadi visi dari kita itu menjadikan OSIS SMA Darussalam sebagai organisasi yang dapat membangun siswa yang bertakwa, kreatif, aktif, serta bertanggung jawab dalam menjaga nama baik sekolah. Juga menjadi organisasi yang dapat menyatukan para siswa dan meniadakan senioritas dan junioritas tanpa menghilangkan rasa hormat. Ya buat misinya sih kayak nggak jauh tetap bersangkutan dengan visinya. Contoh misi meningkatkan kesadaran para siswa akan hal beragama gitu. Terus mengadakan sebuah aktivitas atau program yang bisa meningkatkan keaktifan bagi para siswa SMA Darel gitu kan, buat memperbaik SMADES. Emang sekarang nggak baik? Kan memperbaik Lebih baik. memperbaik ya. Jadi lebih baik. Jadi lebih baik. Baik. Lanjut. Oke, untuk aku pengen nanya nih alasan kalian mempercalonkan diri menjadi bagian dari OSIS gitu. Kira-kira ada alasannya untuk pasangan pertama apa? Terpaksa dulu kali ya? Terpaksa nggak? Iya mungkin karena terpaksa atau Iya kan nggak ada yang tahu, dipaksa Arya mungkin. Ya, Salah salah satunya itu. Itu salah satunya. Dan, Salah keduanya dan- untuk ini juga sih biar lebih percaya diri gitu. Memperluas wawasan juga. Menambah pengalaman. basic. Ya, basic. Jadi ini alasannya dari diri sendiri apa? dari Apa sendiri. masih 50-50 lah. Iya. Oke. Kalau untuk pasangan kedua alasannya apa ya? Ini boleh dari Dedi. Oke. Alasan saya ya karena selain disuruh juga ya nggak jauh beda sama yang paslon 1 buat nambah pengalaman dan percayaan diri juga. Ya kalau saya nggak lain dan nggak bukan terpaksa karena keadaan. Jadi ini nggak ada yang benar-benar dari diri sendiri nih, nggak ada. Gimana nih? Gak ada yang milih nanti. Ya bagus alasannya gak apa-apa, yang penting kan Basic ya, sangat basic. Iya basic, semua orang kayak gitu kok kalau ditanya gak apa-apa, berarti jujur. Nah, Kita harus jujur. iya betul. Oke. Pinter. Nah, ini aku mau nanya lagi, apakah kalian merasa pantas gak sih jadi ketua OSIS atau jadi calon wakil ketua OSIS? Sebenarnya Tapi harus jujur. Jujur. Iya jujur. sebenarnya Bertanya, kenapa jujur? Pantas. sebenarnya masih belum merasa pantas sih. Kenapa tuh? Karena kita masih baru masuk banget. Terus belum tahu kita bisa bertanggung jawab atau enggak sama jabatan yang kalau misalnya kepilih. Terus juga kita kan masih baru masuk ya, jadi belum memiliki banyak pengalaman di SMA Darussalam ini kan. Jadi kita kayak belum tahu menau nih SMA Darussalam tuh gimana, dalamnya tuh kita belum tahu gitu. Gak gimana sih. Ya, gimana ya.
Isi bulatnya nggak ada ya? Ada sih. Selama akhirnya sama-sama gimana? Ya nggak jauh beda sih sebenarnya. Nggak jauh beda tuh. Sebenarnya kan ada tuh yang lebih cocok, yang kameramen tuh kan sebenarnya Iya, lebih cocok buat jadi foto. Sayangnya anak kan karena keadaan jadi nggak bisa gitu. Ini gak, bener kata Amel nggak ada yang seret. Boleh diminum bukannya? Boleh. boleh banget. Boleh Kira banget. jangan doang ya. Boleh banget. Disediain buat kalian. Minum. Minum beneran nih? Iya minum aja. Nggak ada apa-apa kan? Enggak ada tuh, masih disegel. Iya beneran susah dibuka. Nggak bisa beneran. Nggak susah dibuka lagi. Gue bekaran. Oke, dikasih apa kan? Saya kayak teh. Insya Allah saya yakin. Gas gitu, saya asam. Itu jadi endorse. Banget. Rasanya kayak bekaran. Rasanya kayak fruity ya. Iya, fruity banget, sosok. Lanjut Amel. Oke, untuk pasangan pertama dulu deh nih. Kalau nanti misalnya kalian ada hal yang nggak bisa atau suatu masalah yang tidak bisa kalian pertanggungjawabkan, apa yang mau kalian lakukan? Meminta bantuan mungkin. Ya kira-kira mungkin kalau ketuanya nggak bisa, Iya, menyelesaikan suatu masalah. meminta bantuan ke wakilnya. Kira-kira wakil bakal keberatan apa? Ya. Kalau sebenarnya, wakilnya sesuai pekerjaannya sih. Kalau misalkan semuanya semblok gitu kan Oh, juga pilih-pilih keberatan ya, gitu ya. pilih-pilih. Jadi ya palingnya nanti kalau misalkan saya keberatan bisa diminta tolong ke anggota yang lainnya. Kan kita di sini di OSIS kan Nggak cuma berdua. wakil. Iya. Masih ada banyak. Jadi nanti kita kayak bagi-bagi nih. Iya. Kamu tugas ini, kamu tugas ini, kamu tugas ini. Oke, Kayak oke, gitu. oke. Oke, kalau untuk pesan kedua gimana? Tadi pertanyaannya tuh kayak tentang hal yang kalau misalnya kita nggak bisa mempertanggungjawabkan ya. Iya. Ya sama, kita akan memusyawarahkan lah lebih tepatnya ke anggota-anggota, atau mungkin di luar OSIS pun bakal ditanya entah guru, entah siswa yang baru nantinya gitu. Oke, udah gitu Kira-kira aja. Ada yang kakak penasaran lagi? Nggak penasaran sebenarnya. Masak aja. Nggak ada yang bercanda. Makasih banyak ya semuanya. Ya. Semangat selalu. Ya maunya lancar-lancar semoga sampai Amin. pemilihan, sampai LDKS. Amin. Sehat-sehat terus ya. Makasih banyak. Ini segmen kedua. Gimana Mel tadi Mel? Seru banget sih. Seru banget kan, seru banget. Kayak Kita juga jadi mendapatkan apa ya, kayak ilmu-ilmu. Ya, pendapat-pendapat ya, baru, pemikiran-pemikiran baru lah ya. Ya pokoknya makasih banyak banget buat tamu-tamu kita tadi dari Arya. Iya, ada Pak Reza sama pasangan calon ketua OSIS 1 dan 2. Ya makasih banyak semuanya. Kita udahin dulu ya Mel di sini. Saya sebagai host nomor presentasi dari kelas 12. Ya, dan saya Haniel kelas 10 sebagai co-host di sini menemani kelas kanal Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.